asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad man nuruhu qad adha'al kainat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in afdhalul qadati wassadat, amma ba'du. Dalam majlis kita yang penuh berkah ini, di mana kita membahas satu kitab yang berjudul Hakadha Fad'u ilal Islam, di mana pembahasan kita sampai pada contoh atau beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan al-muntolak ats-tsani, faktor yang mana kita melakukan dakwah berangkat dari faktor tersebut. Kita sudah jelaskan pada pertemuan bulan lalu bahwasanya faktor yang kedua atau pondasi yang kedua, di mana di atas pondasi tersebut seharusnya kita bangun tujuan dakwah kita adalah bahwa dakwah kita harus didasari dengan rasa kasih sayang kepada setiap insan. Karena konsep dari umat ini, sebagaimana Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah dalam Quran, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasulku, bi fadlillahi, karena keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, fabidzalika falyafrahu, jadikanlah dasar atau landasan kebahagiaan dan kesenangan kalian itu dibangun atas dua hal ini, yaitu fadlullah, keutamaan dari Allah, dan juga rahmatullah, kasih sayang dari Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa makna dari fadlullah di sini adalah Al-Quran dan juga ilmu. Jadi kita harus bahagia dengan Al-Quran, harus bahagia dengan ilmu. Kemudian rahmatullah, kasih sayang Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai bentuk kasih sayang bagi seluruh semesta. Oleh karena itu dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu selalu didasari atas dasar kasih sayang, atas dasar cinta, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Fa in qulta in sahha anna ma ba'atha da'wati ila Allah hiya rahmah bi ibadihi alla yadillu 'anil haqq wa syafaqatu 'alaihim alla yaqa'u fi asbabisy syaqwa, falimada syuri'a qitalul kafirina idza qadal amru dzalik. Kalau memang dakwah itu harus didasari dengan kasih sayang, rasa cinta, rasa belas kasih, agar jangan sampai orang yang kita dakwahkan terjerumus kepada kesesatan atau tersesat dari kebenaran. Lantas kenapa harus ada jihad? Lantas kenapa harus ada membunuh orang kafir, memerangi orang kafir? Kalau memang landasan dakwah kita ini adalah kasih sayang, kenapa harus ada syariat yang isinya memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir? Kalau memang kasih sayang, ya udah, nggak usah main bunuh-bunuhan. Nah, sederhananya gitu. Ada pertanyaan yang seperti ini. Lantas bagaimana jawabannya? Jawabannya annal asla fi da'wati ila Allah an takuna silman bin nasihati wal mau'izatil hasanah
min muntalaqir rahmati wa syafaqatis safiyain. Fal aslu kama yaqulul fuqaha wasim wal harbu khilaful asl. Jawabannya adalah bahwa dasar utama atau undang-undang utama dari dakwah itu yang pertama harus dengan keselamatan, nasihat, mau'izah hasanah, yang berangkat dari kasih sayang dan juga kelembutan yang murni. Hanya saja jika memang perlu dalam berdakwah untuk mengangkat senjata, maka silahkan. Ini kalau kita baca keterangan Imam Buti dalam paragraf ini saja, maka seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa kalau nggak bisa dibilangin lembut, udah kelepak kepalanya, seakan-akan gitu. Kalau nggak bisa diajak beriman, ya udah bunuh. Ternyata tidak sesederhana itu. Kenapa? Beliau jelaskan dalam kitabnya yang lain. Beliau punya kitab khusus berbicara tentang masalah jihad, hampir kurang lebih 300 halaman, yang mana beliau beri judul Al-Jihadu fil Islami Kaifa Numarisuhu, Kaifa nafhamu wa kaifa numarisuhu. Jihad di dalam Islam, bagaimana cara memahaminya dengan benar dan bagaimana cara kita mempraktekannya. Dalam madhab Syafi'i, jihad itu disyariatkan karena dua sebab. Yang pertama, apabila kampung kita diserang oleh kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang mengangkat senjata datang ke kampung kita, merangin kita. Ya, itulah kenapa Syekh guru kita atau guru dari para guru kita, Al-Imam Kiai Haji Hashim Asy'ari, pada tanggal 22 Oktober mengeluarkan resolusi jihad yang saat ini dikenal sebagai Hari Santri. Kenapa? Karena fatwa jihad yang beliau keluarkan pada saat itu jelas untuk memerangi orang-orang kafir harbi yang datang dari Jepang, yang datang dari Belanda. Mereka bawa senjata, mengancam keselamatan kita, membunuh kita, membunuh masyarakat Indonesia, membunuh umat Islam. Maka keluarlah fatwa jihad. Ya. Kemudian hanya kafir harbi saja yang kemudian bisa kita lawan dengan jihad yang bentuknya peperangan. Di luar dari kafir harbi, gak boleh kita semena-mena menyakiti mereka. Kata Rasulullah, man adani niyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah kafir yang berada dalam tanggungan imam dalam satu negeri. Ada kafir dhimmi, ada kafir mustakman, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Yang boleh diperangi cuma satu, kafir dhimmi. Nah, ini kita di Indonesia sepakat untuk menjadikan sebuah negara yang di dalamnya ada muslim, ada non-muslim, semua hidup di bawah naungan undang-undang dan aturan, di bawah dustur, di bawah perundang-undangan, semua sepakat untuk menjaga kedamaian. Nah, orang-orang non-muslim yang ada di negeri kita ini namanya kafir dhimmi. Ada lagi kafir mustakman. Mustakman itu siapa? Kafir mustakman adalah orang kafir yang mana dia domisilinya di luar kampung kita, di luar negeri kita, di luar daerah kita. Dia datang ke negeri kita dengan jaminan keamanan untuk dia melaksanakan hajat dan keperluannya di kampung kita. Kalau kayak sekarang dikasih visa. Ada kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir yang ada di negeri mereka yang mana kita menjalin kerjasama dengan mereka. Ya,
Ketiga jenis kafir ini nggak boleh kita bunuh, nggak boleh kita sakiti. Hanya orang-orang kafir yang membawa senjata datang ke kita membunuh kita, itulah yang kemudian kita disyariatkan untuk jihad melawan mereka. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada sebab yang kedua untuk berjihad dengan cara mengangkat senjata, yaitu adalah apabila seorang imam, ya, maksudnya imam di sini adalah pejabat resmi dari pemerintahan yang resmi, bukan imam masjid, ya, presiden atau menteri pertahanan atau apalah yang dimandatkan oleh presiden. Dia mengutus satu peleton untuk berangkat ke negeri lain dengan misi berdakwah. Datang ke negeri tersebut minta izin untuk berdakwah. Nah, lantas apakah jihad itu selamanya bentuknya mengangkat senjata? Ternyata kalau kita teliti ayat-ayatnya, bahwa bahasa wajahidu fisabilillah itu tidak mesti dengan mengangkat senjata. Kenapa demikian? Karena ini, ya, ayat-ayat yang turun yang menggunakan redaksi jahada yujahidu itu tidak hanya ayat-ayat yang turun di Madinah. Ada juga ayat yang turun di Makkah yang menggunakan redaksi jahada yujahidu, ya, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, yang mana surah Al-Furqan ini semuanya adalah makkiyah. Kata Allah, fala tu'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tu'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Janganlah kalian sekali-kali nurutin perintah orang-orang kafir yang dalam hal ini memerintahkan untuk meninggalkan dan menanggalkan akidah. Lain halnya kalau kita terikat kontrak dengan dia dalam bab muamalah, ya, kemudian dia memerintahkan kita untuk memenuhi kewajiban kita atas hak dia. Nah, ini gak masuk dalam ayat ini. Nah, ini bapak-bapak sekalian, ayat ini turun di Mekah. Sedangkan Rasulullah di Mekah gak ada sejarahnya perang angkat senjata. 13 tahun Rasulullah baru mulai perang ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah. Dalam jangka waktu 10 tahun, ya. Dan perang pertama yang benar-benar terjadi adalah perang Badar Al-Kubra. Kalau memang yang dimaksud dari ayat yang mengandung redaksi jahada yujahidu itu selalu dicirikan atau ciri utamanya adalah mengangkat senjata, maka seharusnya ketika ayat ini turun Rasulullah perang di Mekah, ya. Ketika Allah bilang fala tu'il kafirina wajahidhum jihada kabira, Rasulullah langsung ngajak para sahabat yang lain buat ngangkat senjata berantem di Mekah, perang di Mekah, karena ada bahasa wajahid. Dari sini apa yang bisa kita pahami bahwa jihad tidak selamanya harus dengan mengangkat senjata. Karena bahasa jihad di dalam Al-Quran juga bisa dengan mengangkat pena. Siapa yang menafsirkan? Bukan Ridho Abdul Fattah, bukan Syekh Buti, bukan ulama kontemporer, tapi yang menafsirkan jihad dengan ilmu pertama kali adalah terjemahanul Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan wajahidhum jihadan kabira ay bil ilmi wal Quran. Terima kasih.
apa? Jika kita misalkan saat ini menghadapi atau mendengarkan ucapan para ulama yang mengatakan bahwa kita harus lawan pemikiran orang kafir yang menjajah kita juga dengan pena, itu ada dasarnya. Yaitu yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas yang jelas-jelas didoain oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang memang spesialisasi Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah dalam ilmu tafsir. Ya, beliau mengartikan wajahiluhum jihadan kabira karena ayat ini turunnya di Mekah dan belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad dengan cara mengangkat senjata, maka jihad pada saat itu dengan ilmu. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa asal dari hukum jihad atau asal dari dakwah adalah dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan mengutarakan logika, dengan ajakan yang baik, bukan dengan langsung mengangkat senjata. Ya, karena jelas nih runutannya dan juga pembagian makna jihad tersebut, tidak selamanya jihad itu dengan mengangkat senjata. Dan ketika Rasulullah SAW ada di Madinah, ketika beliau juga disakiti oleh orang-orang non-Muslim, ketika tidak ada perintah jihad, Rasulullah tidak jihad dengan mengangkat senjata maksudnya. Baru kalau ada perintah dari Allah untuk berangkat mengangkat senjata, baru beliau mengangkat senjata. Kalau nggak mengangkat senjata, Rasulullah SAW nggak mengangkat senjata. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Imam Buti punya pemikiran begini. Beliau punya satu anggapan begini, ya, yang dikhawatirkan apabila memang dakwah itu mesti dengan mengangkat senjata, maka yang dikhawatirkan yang berangkat dakwah adalah orang-orang yang punya obsesi duniawi. Loh, kok bisa? Karena mereka bukan ingin mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka akan melegitimasi apa yang mereka perbuat untuk melanggengkan kekuasaan mereka, untuk melanggengkan ideologi mereka, untuk melanggengkan keinginan mereka terhadap syahwat-syahwat duniawi. Dengan apa? Dengan pembenaran, dengan cara mengangkat senjata tersebut. Ya, itulah kenapa jihad sendiri yang mengangkat senjata nanti hukumnya nggak semuanya fardu ain. Ya, jihad hukumnya ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah. Jihad yang angkat senjata, yang bunuh-bunuhan. Yang fardu ain di mana? Yang fardu ain adalah apabila kampungnya diri, kita misalkan waliyadzubillah lagi ada di sini nih, datang orang kafir bawa senjata, nembakin kita, bunuhin kita, berusaha untuk menyerang kita, nah kita fardu ain untuk berjihad pada saat itu. Sampai sejauh mana? Sampai masafah kosong, sampai jarak dari tempat peperangan terjadi, jarak sekiranya kita boleh untuk dapat keringanan sholat qashar berapa kilometer, ya, marhalatain kalau dikonversikan dengan kilometer atau dengan ukuran kontemporer saat ini ada khilaf di antara para ulama, ada yang bilang 79 km, ada yang bilang 82 km, ada yang bilang 87 km. Dari sini mana tuh? Purwakarta, ya. Dari sini sampai Purwakarta itu fardu ain. Udah lewat dari jarak tersebut, buat mereka fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Idza qamal ba'du saqatul haraj 'anil baqin. Kalau satu ada utusan dari Purwakarta datang ke sini buat ikut jihad, udah, yang lain enggak dosa. Lebih dari jarak itu hukumnya sunnah. Itulah kenapa Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu waktu, ya, di masa beliau ngarang Ihya,
Itu kan Baghdad lagi diserang oleh pasukan Mongol, Tartar, Genghis Khan dan putranya Hulagu Khan. Sayyidina Imam Ghazali kagak ngangkat senjata. Ya, makanya termasuk yang yang dituduhkan ke Imam Ghazali adalah katanya Imam Ghazali itu pengecut karena gak mau ikut jihad perang melawan pasukan Tartar di Baghdad pada saat Baghdad diserang habis-habisan. Imam Ghazali kemana? Iktikaf di menara Masjid Bani Umayyah di kota Damaskus, Syria saat ini. Iktikafnya sebentar, gak lama, 10 tahun. Selesai iktikaf keluar kitab Ihya Ulumuddin. Setelah keluar kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya dijadikan materi wajib oleh tentaranya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi semua tentara pada saat itu baca Ihya Ulumuddin. Kalau kita sekarang yang baca Ihya Ulumuddin ya paling di pesantren, paling kiai pesantrinya. Zaman itu tentara baca Ihya Ulumuddin. Kenapa? Dari Ihya itulah muncul tazkiyatun nafas, muncul pembersihan hati, pembersihan jiwa, ilmu akhlak, bagaimana cara melakukan sesuatu yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Karena tentaranya Salahuddin Al-Ayyubi ini mengamalkan Ihya-nya Imam Ghazali, baru pada saat itu umat Islam menang melawan Tartar. Apakah kemudian Imam Ghazali yang gak angkat senjata kemudian gak punya peran dalam Islam? Siapa bilang? Buktinya iktikafnya beliau malah justru menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada yang bertanya-tanya di benak kita, perang itu kan identik dengan yang namanya amarah. Ngangkat senjata itu identik dengan yang namanya amarah. Sedangkan kita dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dari Sayyidina Barra bin Azib, Rasulullah bilang begini, "Awthaqu marul imani billah al-hubbu fillah wal bughdu lillah." Kata baginda Nabi, tali iman yang paling kuat adalah jika seorang mukmin mampu mempraktekkan cinta karena Allah dan marah atau benci karena Allah. Emang bisa cinta karena Allah dan benci karena Allah digabung jadi satu? Bukankah ini adalah dua hal yang berlawanan? Enggak berlawanan. Bisa. Gimana cara ngegabungnya? Cara ngegabungnya gini Pak, bahasa sederhananya, cinta kita karena Allah itulah yang harus kita berikan kepada siapapun. Mukminkah dia, ahli maksiatkah dia, kafirkah dia, harus kita punya cinta kepada mereka. Mencintai zatnya, mencintai karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang dimaksud oleh Allah al-bughdu fillah, benci karena Allah? Yang kita benci adalah perbuatannya. Jangan pernah membenci ahli maksiat, tapi bencilah kemaksiatannya. Jangan pernah benci orang kafir, tapi bencilah kekufurannya. Ini yang terkadang kita sulit untuk mengamalkan. Dan yang kita lihat dari para masyayikh kita, yang kita lihat dari para guru-guru kita, Masya Allah, mereka benar-benar bisa membedakan antara cinta karena Allah dan benci karena Allah. Benar-benar bisa membedakan antara membenci perbuatan dan mencintai orang yang berbuat tersebut. Tugas kita bukan untuk menghakimi. Hakim itu milik Allah, menghakimi itu milik Allah. In alaina illal balagh. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Ya, itulah kenapa
Buat saya pribadi, saya takjub dengan salah satu penjelasan hadis seperti ini, walaupun ini agak sedikit berbeda dengan penjelasan umumnya para ulama. Mungkin Bapak Ibu sering dengar satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa, rubah dengan lisan. Kalau nggak bisa, rubah dengan hati. Dan itu menandakan lemahnya iman. Selama ini kita menganggap hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud dari lemah iman itu kalau kita merubah pakai tangan, apa pakai lisan, apa pakai hati? Hah? Pakai hati ya. Pakai hati itu menandakan iman itu lemah ya. Artinya apa? Orang ketika didakwahkan hanya dengan tangan, hanya dengan satu aturan, mungkin dia hanya takut di saat aturan itu ada. Tapi kalau dakwah sudah mengena ke hati, dia berangkat perubahannya dari hati, maka nggak ada aturan. Di sinilah dia akan lakukan yang namanya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa dia di mana saja dia berada. Tapi ini hanya sekedar penambahan wawasan aja. Bapak boleh percaya atau boleh ikutin penjelasan ini, silakan. Enggak juga, enggak jadi masalah. Yang penting adalah jikapun kita ingin merubah kemungkaran dengan tangan, ya, maka bukan berarti yang dimaksud dengan tangan itu mesti menunjukkan kekerasan. Enggak. Siapa bilang yang dimaksud falyughayyirhu biyadihi terus orangnya ditempelin? Nulis juga pakai tangan, iya kan? Megang mic juga pakai tangan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hati kita membawa ilmu dakwah, membawa keinginan agar orang lain baik, membawa keinginan untuk sama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di sini akan kita berikan beberapa contoh bagaimana Rasulullah SAW, meskipun ketika beliau baik itu di Makkah atau di Madinah, seringkali ada hal-hal yang mengancam keselamatan beliau, tapi beliau tetap mengambil jalan cinta, mengambil jalan kasih, mengambil jalan sayang. Ya, bukan karena jadi dari sekian perang yang terjadi, nggak ada satupun peperangan kaum muslimin melawan orang kafir yang disebabkan karena Rasulullah disakiti. Ya, kalau Rasulullah yang disakiti, Rasulullah lebih memilih memaafkan. Dan kita bisa sama-sama pelajari di lain kesempatan sebab-sebab perang tersebut terjadinya seperti apa. Di antaranya, satu ketika Rasulullah SAW dikasih hidangan berupa daging kambing yang udah diracunin oleh perempuan Yahudi. Dikasih racun, ya. Tapi ketika Rasulullah makan, Rasulullah baca basmalah, racunnya nggak berfungsi, ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tahu kalau makanan tersebut ada racunnya. Ditanya itu perempuan yang masak, kamu naruh racun ini di makanan saya? Rasulullah cuma bilang begini, maka Allahu liyusallitoki ala dzalik. Maka Allahu liyusallitoki ala dzalik. Begitu tuh perempuan ngaku, ya Muhammad, saya ngeracunin. Rasulullah cuma bilang begini, sayangnya Allah tidak memberikanmu kemampuan untuk bisa ngeracuninmu. Udah segitu dong, habis itu diapain? Dimaafin. Ketika Rasulullah SAW tidur di bawah pohon yang rindang, datang orang bawa pedang, langsung nodong Rasulullah. Di Sahih Bukhari dari Sayyidina Jabir, itu pedangnya langsung
ditaruh di leher Rasulullah. Rasulullah bangun. Ditanya sama orang, Muhammad, man yaksimuka minni? Ente lagi dewek-dewek, nggak ada umat. Siapa sekarang yang menjagain ente? Itu ujung pedang dia nyampe leher Nabi. Rasulullah cuma mesem, Allah yang jagain saya. Gemeteran tangannya. Tangan yang tadi megang pedang gemeteran, pedangnya jatuh. Diambil oleh Nabi. Kalau kita ditodong begitu, pistolnya jatuh atau pisaunya jatuh, kita ambil pisaunya, kita pegang. Udah kesempatan ini. Harus kita kasih pelajaran sama Rasulullah enggak. Dipegang, dibalikin. Sekarang siapa yang jagain ente? Nggak bisa jawab tuh orang. Akhirnya masuk Islam. Dan ini kejadian ada yang lebih pahit lagi. Rasulullah difitnah. Rasulullah SAW difitnah oleh siapa? Misqah, budaknya Sayyidina Abu Bakar, atau orang yang ditanggung kehidupannya oleh Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis ifki, ketika Sayyidatina Aisyah difitnah berzina, dengan sahabat, dengan siapa? Sayyidina Zaid atau siapa itu, ketika Rasulullah pulang dari perang, kemudian Sayyidatina Aisyah ketinggalan turun dari, karena kalau onta zaman dulu tuh kan suka dikasih kamar di atas punggung onta. Sayyidatina Aisyah turun istirahat, turun dari mobil, istilah kata turun dari mobil di rest area. Begitu dibawa lagi buat digotong, gotongannya karena Sayyidatina Aisyah mah kurus, jadi nggak tahu yang gotong itu kalau ternyata di dalamnya nggak ada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ketinggalan. Ada salah seorang sahabat Nabi yang istilahnya ngejagain dari belakang biar Sayyidatina Aisyah ini terlindungi dari musuh yang ingin menyakiti beliau. Nggak jalan ke arah. Cuman begitu nyampe ke Nabi, tiba-tiba kabarnya Sayyidatina Aisyah berzina. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar sumpah. Kan kesal Sayyidina Abu Bakar siapanya Nabi? Mertua kan? Dalam hal ini menantunya Sayyidina Abu Bakar difitnah yaitu Rasulullah, anaknya Sayyidina Abu Bakar juga difitnah, dan keluarga besar Sayyidina Abu Bakar sendiri juga dengan fitnah tersebut terasa malu. Siapa yang fitnah? Orang yang selama ini kehidupannya dia tanggung. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sumpah nggak mau lagi ngapain? Ngebiayain Misqah. Sampai akhirnya Rasulullah berdoa, turunlah ayat. Kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu. Nggak pantas buat kaum muslimin yang punya duit banyak, yang punya harta banyak, kemudian dia bersumpah untuk menghentikan donasinya kepada orang-orang yang membutuhkan hanya gara-gara fitnah kayak gini. Falyafu wal yasfahu. Maafin, senyumin, sayangin. Sejak saat itu Sayyidina Abu Bakar balik lagi ngokosin si Misqah. Padahal keluarganya udah dicaci. Nah, ini kejadian di mana? Di Madinah. Setelah ada syariat jihad dengan kita. Jadi yang diajarin sama Nabi kita semuanya cakep, Pak. Yang diajarin sama Nabi kita semuanya indah. Kita atau peperangan hanya pada saat darurat, ketika kita diserang. Selain itu, maka keindahan akan bisa lebih membuat orang terpesona ketimbang kita hadapi orang tersebut dengan kekasaran, dengan muka yang masam dan lain-lain. Saya isyrak, Pak, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqlah.